Tahu kalau perang kan memang banyak hal buruknya, tapi minimal ada hal baik nggak sih yang bisa kita dapatkan? Ya, kita juga harus antisipasi, kita juga harus siap-siap. Jadi ya ini gimana kita siap-siap di sahamnya gitu. Nah, kalau perang ini amit-amit benar terjadi, biasanya sektor apa sih yang bisa diuntungkan ya? Perusahaan di Indonesia juga cukup ada beberapa pilihan lah kalau kita mau tap on keempat itu. Kalau misalnya semua orang lagi butuh, permintaannya naik, ya simple lah ya, kita sering bahas juga, permintaannya naik, supply-nya nggak naik, apa yang akan terjadi? Ya pasti harga akan naik dan yang diuntungkan siapa? Value investing zaman sekarang itu bukan hanya fokus soal laporan keuangan aja, tapi harus bisa ngelihat kinerja perusahaan masa depannya itu seperti apa. Makanya di awal tahun 2026, Sing adain value investing program, di mana di program ini kita akan sama-sama belajar untuk memahami new era of value investing yang nggak hanya fokus kepada laporan keuangan masa lalu, tapi gimana kita bisa melihat ya dan memprediksi kinerja perusahaan ke depannya. Program ini terdiri dari 5 pertemuan, di mana 4 pertemuan pertama akan diadakan secara live melalui online, dan pertemuan terakhir akan diadakan secara onsite khusus untuk 50 orang peserta pertama saja. Ditambah selama program ini berjalan, kalian juga bakal dapetin akses ke website kami yang berisi thinkcase, tentunya juga beberapa referensi ide investasi yang menurut kami menarik untuk dianalisa di tahun 2026 ini. Di kondisi indeks yang udah all time high, kalau kalian masih mau investasi dengan strategi yang jelas, tidur dengan nyenyak, dan tentunya punya conviction yang sangat kuat, inilah saatnya untuk join program kami. Yuk, daftar sekarang, klik link di bio, let's think, then we'll earn together. Halo teman-teman, welcome to chatting. Hari ini Mas Samuel ingin bahas topik yang sensitif. Sensitif ya. Perang, dan perang. Oke. Apa dampaknya bagi Indonesia dan untuk kita, value investor, apakah ada peluang yang kita bisa dapatkan dari perang ini? Mungkin terkesan kapitalis banget ya, perang nyari peluang segala macam. But anyways, untuk konteks, kita di sini nggak ingin bahas perangnya. Kita juga bukan sejarawan ya, kita juga nggak ahli dan bukan forte-nya kita juga untuk menganalisa kenapa perang ini segala macam. Kita cuma ingin bahas konteksnya di balik kesusahannya, karena kita tahu kalau perang kan memang banyak hal buruknya. Tapi minimal ada hal baik nggak sih yang bisa kita dapatkan? Ya betul. Dan kita bukannya menginginkan perang ya Jo ya, tapi kita sebagai layaknya pada orang umum ya, kita juga harus antisipasi, kita juga harus siap-siap gitu ya. Mungkin karena channel kita kan spesifik ngomongin saham ya, jadi ya ini gimana kita siap-siap di sahamnya gitu ya. Oke, nah sekarang lagi rame banget ya, teman-teman bisa lihat di seluruh dunia rasanya lagi banyak banget perang terjadi ya. Mungkin ada perang yang skalanya besar, ada perang yang skalanya kecil ya, mungkin civil war kecil-kecilan gitu di antar negara kecil. Nah, tapi yang ditakutin semua orang adalah what if dua negara besar collides, mungkin contohnya seperti US dan Rusia. Wah, kalau memang amit-amit gitu ya mereka beneran perang terjadi, dampaknya gimana? Dan sebagai investor, apa yang harus dilakuin sih? Apakah jangan-jangan kan orang pada bilang ya, di balik krisis selalu ada peluang. Kalau perang besar most likely kan bakal jadi mungkin krisis gitu kan. Betul. Nah, kalau perang ini amit-amit beneran terjadi, what would you do? Atau biasanya sektor apa sih yang bisa diuntungkan ya sebagai investor, Sam? Oke. Jadi kalau kita lihat sejarah dari perang demi perang gitu ya Jo, bukan sejarah kenapa perangnya ya, ya sejarah kenapa perangnya itu bukan channel kita gitu ya. Tapi intinya kalau kita lihat setiap kali perang ada 3 hal Jo. Yang 3 poin ya. Permintaannya melonjak ya, dan mungkin bisa dibilang semacam diuntungkan ya. Langsung aja lah ya gue cerita. Yang pertama yang udah pasti, dan mungkin teman-teman ada yang udah tahu, ada yang belum tahu, itu energi ya. Kalau misalnya kita lihat perang dunia pertama, saat itu batu bara tuh sumber energi utama Jo. Nah itu dicari-cari oleh semua orang ya. Kemudian waktu perang dunia kedua, antara kan ada Jepang, ada Amerika, segala ada rame lah ya. Itu minyak ya yang menjadi apa yang dicari-cari gitu ya. Tapi terlepas ya, bisa minyak, bisa gas, bisa batu bara, apapun ya sumber energi ini, yang jelas energi itu pasti dicari. Nah, dan ketika energi dicari, ini udah pasti harga energi akan melonjak. Karena kenapa? Karena ini barang yang menjadi langka. Barang langka dan barang yang menjadi strategik. Kalau sekarang kita pikirnya energi, oh iya cuma buat kehidupan ya biasa lah ya, naik mobil, coba itu. Tapi ini ketika udah menjadi perang, wah ini menjadi udah kayak darah Jo. Ya, jadi sangat banyak negara yang kepengen mengamankan, dan bahkan mungkin ada beberapa negara yang kepengen menjegal darahnya buat negara-negara lain gitu loh. Sehingga itu menjadi salah satu poin yang kita harus lihat. Kita harus antisipasi, harus lihat gitu. Makanya kan dulu sempat ada istilah ya, kalau zaman dulu save coal win the war. Save coal win the war. Mungkin save oil win the war. Nah, sekarang save everything lah. Ketiga aja deh kita amanin dulu. Kalau batu bara masuk apa gitu ya. Jadi memang konteksnya ketika perang ini terjadi kan ya benar yang lu bilang ya. Negara-negara pada mau amanin bensin mereka dulu, darah mereka buat
negara itu sendiri terpenuhi, dan bahkan kalau bisa, kalau ketika perang itu terjadi, biasanya titik mana yang sering diserang itu adalah titik strategis untuk energi sekali. Betul. Karena kenapa? Karena kalau negara lain energinya udah kedisrupt, energinya mahal, mereka juga pasti mau perang susah, rakyatnya energinya mahal, mikir 2 kali, energi mereka sebelum terpenuhi malah dipakai buat perang. Dan ya itu I agree sih, kenapa energi ini seringkali jadi hal utama ya mungkin paling terdampak ketika terjadi perang. Nice point. Dan sebagai konteks kalau kita ngomongin Rusia ya, ini kan dulu sempat udah ada perang ya di tahun 2022. Dan memang terbukti harga coal naik gila-gilaan, itu sempat $400. Nggak bisa kita pungkiri, salah satu faktornya itu kan memang karena perang itu kan. Karena perang itu. Rusia, oil juga kan, oil juga sempat naik, minyak juga, gas juga apalagi. Jadi memang kalau kita lihat sini itu perang antara Rusia dan Ukraina, ini kita ngomongin negara yang besar tapi nggak nomor 1, ya kan? Kalau kita ngomongin dengan US, ini negara nomor 1 Jo. Jadi tadi kalau waktu kasih lihat ada foto banyak negara yang perang segala macam, mungkin dampak kenaikan dari harga energi itu hanya berasa di segelintir aja. Karena ekonominya mereka tidak sebesar itu. Ya, tapi kalau kita lihat Amerika sama Rusia, ini 2 negara yang superpower. Ya, bisa dibilang top 10 lah ya ekonomi di dunia gitu ya. Nah, kalau mereka ribut, kedampak gak tetangga-tetangganya? Ya, kemarin Rusia dan Ukraina aja ribut, banyak yang terdampak gitu ya. Dan salah satu yang perlu kita note juga adalah Rusia itu eksportir energi yang besar juga. Ya, meskipun udah disanksi dan segala macam bla 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 lah, nggak boleh jual ke Eropa segala macam, tapi kenyataannya adalah Rusia tetap produksi apa? Minyak, gas, dan batu bara. Itu udah clear. Jadi sebenarnya si Rusia ini aman. Tapi kalau si Amerika itu kan sebenarnya net importir minyak, ya kan? Makanya kemarin mungkin dia udah ngamanin dulu minyaknya dia tuh. Langsung diambil di Venezuela gitu ya. Tapi ya itu ya menduga-duga aja, ngasal gitu ya. Nyiapin amunisi gitu. Nah, tapi intinya adalah si Rusia ya di posisi yang mereka juga secara energi mereka juga abundant gitu. Jadi ya kalau kita lihat di sini mungkin negara-negara yang tidak punya energi itu yang mungkin gonjang-ganjing gitu. Tinggal Indonesia gimana? Nah, Indonesia so far sih masih eksporter so far. Tapi makanya seringkali juga cukup banyak ketika harga komoditas naik, Indonesia kan diuntungkan. Itu kan terjadi ketika di perang Rusia kemarin kan. Betul, karena kita kan eksportir batu bara, kita eksportir gas. Hanya saja kita masih importir di minyak. Ya, kalau minyaknya kita udah bisa naikin produksi, ya seperti rencana Pak Presiden gitu ya, bisa jadi kita pelan-pelan udah mulai berkurang ketergantungan sama negara lain. Ya, bahkan kalau misalnya naik terus minyak kita kan bisa jadi eksportir. Tapi masih jauh lah itu. Ya at least dari 3 komoditas energi tadi 2-nya dipegang. Ya kan itu. Kalau renewable nggak usah dibahas ya. Masih panjang. Lagi mendung nih. Soal pakai agak susah nih. Gitu ya. Oke. Tadi pertama kita udah bahas mengenai energi. Kedua apalagi Sam yang biasanya mungkin demand-nya bisa naik ketika lagi terjadinya perang dalam skala besar. Oke, simple. Kalau ngomongin perang butuh senjata, butuh namanya baja. Ya itu clear. Ya kenapa? Ya udah straightforward lah ya. Butuh bikin senjatanya, mungkin butuh tanknya, butuh apa ya segala macam. Pokoknya everything you imagine butuh lah baja. Makanya kalau dari dulu semua negara merasa baja itu actually menjadi komoditas yang strategis. Jadi mungkin orang dulu cuma mikir pembangunan doang, tapi sebenarnya mereka tahu deep down bahwa ini ada nyambung sama ketahanan juga. Itu. Nah, baja menjadi salah satu yang menurut saya pribadi ini harus dilihat gitu. Kenapa ya? Karena tadi kalau misalnya semua orang lagi butuh, permintaannya naik, ya simple lah ya, kita sering bahas juga, permintaannya naik, supply-nya nggak naik, apa yang akan terjadi? Ya pasti harga akan naik, dan yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan ada orang yang bisa jualan itu. Ya, itu. Dan to be fair juga kalau kita ngomong Indonesia, pemain baja yang TBK juga sebenarnya nggak banyak pilihannya. Ya teman-teman kalau yang udah melakukan riset pasti tahu lah emitennya nggak banyak. Dan ya exactly yang lu bilang, meskipun konteksnya baja sekarang lagi oversupply, tapi mungkin teman-teman bingung kenapa negara tetap masih ada bangun baja, karena actually it's more strategic than what we think ya, or what most people think. Betul. Ya karena kalau misalnya kondisi lagi antang-antang aja mungkin nggak nyadar Jo. Tapi ketika kondisi lagi ribut, nah baru nyadar pentingnya itu. Dan China is very smart lah ya. Dia udah mengamankan baja dia menjadi pabrik baja dunia. Ya mungkin half of baja itu larinya ke China semua gitu ya. Ya. Tapi mungkin kalau kita nggak ada bajanya, apa yang mungkin kita bisa tap into? Mungkin bahan baku bajanya. Karena bikin baja juga
nggak dari langit ya, nggak dari angin gitu ya. Tetap butuh bahan bakunya. Nah, member team pasti udah tahu bahan bakunya apa aja sih, saham-saham apa aja yang terpengaruh sih. Itu udah tahu ya. Atau pabrik baja juga jangan-jangan ada yang lagi nambah kapasitas, itu lagi digodok. Nah, itu kalau teman-teman mau tahu harus subscribe link ya. Klik link di bio. Atau kalau mau subscribe link tapi masih ragu kayaknya 1 tahun tuh kepanjangan, langsung klik link di bio, join value investing program era baru value investing ya. Ini program khusus buat pemula, teman-teman yang baru mau belajar tapi masih ragu karena komit setahun kayaknya susah gitu, saya belum kenal segala macam. Kenalan dulu aja sama kita, join program ini, teman-teman bakal dapat akses juga ke Thinkcase, ke studi kasus emiten-emiten yang rasanya menarik. Kita ajarin dari nggak ngerti saham sampai benar-benar ngerti cara baca laporan keuangan, cara valuasi satu saham, bukan cuma sekedar buka Excel rumus-rumus jadi valuasi, enggak. Kita benar-benar pelajaran bisnisnya. Klik link di bio, jangan lupa pakai kode voucher THINK huruf besar semua, itu bakal dapat potongan khusus. Anyway, pre-ordernya itu bakal kita tutup di tanggal 25 Januari. So pastiin klik di bio, join sekarang teman-teman. Jangan pelit-pelit buat investasi ilmu. Oke, tadi kita udah bahas 2 poin ya Sam ya. Betul. Energi, baja. Yes. What's the last one? Bukan last one ya, mungkin ya yang cukup terdampak lah. Cukup terdampak. Oke, ini actually kalau teman-teman perhatiin pola ini sering terjadi, yaitu makanan, Jo. Ya, makanan itu udah pasti menjadi salah satu yang menjadi shortage. Ya, contoh misalnya kita nggak usah jauh-jauh, kita lihat aja kemarin Ukraina dan Rusia. Ya kan, mereka berdua ribut segala macam dan akhirnya apa? Petani-petani nggak bisa nanam, ya kan? Habis itu pasokan gandum salah satunya waktu itu terdampak. Nah, dampaknya apa? Kalau gandum terdampak atau misalnya nanti padi terdampak misalnya, ya mungkin mereka nggak ada padi, mereka gandum gitu ya. Itu nyambung ke banyak hal. Supply chain-nya kena semua. Supply chain kena semua karena banyak banget hal yang dibuat dari gandum ataupun makanan-makanan lain lah ya in general. Tapi intinya apa? Makanan ini akan menjadi bisa rawan shortage. Nah, rawan shortage ini dampaknya kemana? Ke perut kita tentunya. Dan kalau ke emiten-emiten, pasti perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang makanan, ya consumer goods. Nah, itu juga pasti akan terdampak dengan bahan baku yang meningkat. Makin mahal ya. Makin mahal pasti ya, dan bisa jadi bahkan kelangkaan. Kalau misalnya amit-amit parah sekali. Itu ya, Rusia kan juga salah satu produsen gandum juga. Ya, Ukraina juga gandum, Rusia juga gandum. Ya, tapi kurang lebih itu yang menjadi hal yang kita harus antisipasi. Itu. Ya, makanya balik lagi ketika kita ngomongin kalau terjadinya perang, itu pasti pangan sangat dibutuhkan. Mungkin kita skalanya kita lebih kecil deh. Coba kita lupain perang dulu. Ketika ada terjadi kerusuhan, mungkin demo kemarin. Oh iya. Supermarket pada habis kayak makanan. Waduh. Nah, itu sensitif ya. Sensitif. Maksudnya, itu kan memang dari situ kan kita bisa lihat dari skala kecil. Ada perang skala kecil aja supermarket habis. Gimana kalau kita ngomongin amit-amit ya, perang dalam skala yang besar, itu makanan udah pasti langka. Betul. Orang pasti pada ngestok semua segala macam buat apa ya? Amanin darah. Iya, darah kita perut. Iya, darah beneran ya. Bukan darah energi. Iya, benar. Negara. Itu negara. Baru pribadi perlu. Betul. apalagi kalau misalnya contoh harga pupuk naik, karena harga gas naik, pupuk naik, nanamnya juga bukan cuma susah tapi mahal juga gitu loh. Jadi banyak sekali yang jadinya terdampak. Ya karena balik lagi ini 2 negara yang dampaknya ke dunia saat ini tuh influence-nya tinggi, Jo. Ya kalau misalnya cuma ribut 2 tetangga, ya dampaknya nggak kemana-mana gitu loh. Cuman di situ-situ aja. Di situ aja. Paling gue tidur malam-malam denger wah ribut gitu loh. Tapi kalau ini kan wah, kita semua tetangganya nih kena nih kan gitu. Ya, jadi memang ya anyway sekali lagi ya, kita bukan mau terjadi perang, cuma di sini ya ada baiknya kita coba pelajarin dari perang-perang sebelumnya. Kalau memang amit-amit terjadi perang, kira-kira apa yang bisa demand-nya naik supaya kita juga bisa antisipasi. Ya, kalau teman-teman belum ada stok makanan, rasanya khawatir, siapa tahu bisa nge-stok dulu. Makanan bukan saham ya. Iya, betul. Ya, sebenarnya ada satu lagi sih, Jo. Cuma tuh ini nggak langsung menyangkut ke perang. Tapi ini untuk orang yang ingin mengamankan asetnya, yaitu emas. Oh ya kan. Jadi emas ini kan emang sudah terbukti dari zaman purbakala lah ya, dianggap sebagai tempat buat menyimpan nilai. Ya, dan mungkin kalau orang di sini ya banyak yang merasa kayak ya udah ini harta yang ekses ini, yang kelebihan ini mau disimpan di mana? Di benda yang tahan lah ya nilainya. Nah, pasti banyak yang ngincar emas. Hedging gitu ya. Hedgingnya ke emas gitu. Ya, meskipun kita bilang bahwa emas itu bukan barang yang produktif, yes. Tapi apakah bisa dibilang menyimpan nilai? Actually iya juga. Ya, karena kalau lu diwarisin emas dari misalnya 2000 tahun yang lalu, lu punya emasnya hari ini, lu jual, lu tetap pasti bisa beli barang-barang kebutuhan sehari gitu. Jadi itu alasan makanya kenapa si emas juga diincar gitu. Ini buat hedging. Ya, sebenarnya ada lagi minat, tapi makin banyak nanti makin di demo nih member. Tapi anyway ya, mungkin umumnya itulah, itu mungkin 3-4 sektor yang umum yang rasanya
perusahaan di Indonesia juga cukup ada beberapa pilihan lah kalau kita mau tap on keempat itu, dan ada beberapa sektor ya kayak contoh energi itu udah pasti harus di look at. Betul. Tanpa perang aja udah harus di look at, apalagi kalau memang ada perang ya who knows gitu kan. Betul. Tapi balik lagi sebagai investor yang bijak juga kita jangan wishful thinking, jangan kita membeli suatu emiten berharap skenario-nya A, B, C laba naik double triple, ya jangan. Kau bisa lihat kondisi sekarang yang menarik, tapi lihat juga ke depannya. Betul. Makanya di program terbaru kita di value investing program kita bakal ajarin teman-teman untuk ngeliat bisnis nggak cuma masa kininya doang, tapi kita ngeliat masa depannya. Karena kan percuma kalau kita beli bisnis bagus, valuasi murah, tapi kinerjanya gitu-gitu aja. Ya mungkin kurang gitu menariknya. Lu tertarik gak beli saham yang mungkin kinerjanya gitu-gitu aja? Ya kurang. Agak tapi biasanya kurang ya. Jadi emang harus tahu ya Jo, apa yang akan diuntungkan ke depannya. Misalnya contoh nih, ada perang terjadi, apa yang kayaknya bakal terdampak negatif. Gue tadi habis mikir kan. Misalnya contoh barang-barang tersier, ya kan? Misalnya contoh kita ngomong, misalnya contoh kita ngomong kayak kendaraan, kayak mobil, motor, otomotif. Mungkin even properti, karena sebenarnya properti meskipun tempat tinggal memang kebutuhan primer, ya, tapi membeli properti baru bisa jadi tersier, karena bisa jadi kalau kita menurunkan ego ya, misalnya ya udah kita masih serumah dulu rame-rame, sewa dulu gitu kan, ya atau sewa dulu, jadi nggak itu akan terpengaruh gitu loh ya. Tapi jangan semuanya kita bocorin, tapi intinya ya you get the point ya teman-teman ya, kita nggak cukup sekarang doang, we have to see in the future juga ya, we have to ada bola kristalnya. Menerawang masa depan. Teman-teman pingin tahu gimana cara kita bisa ngeliat masa depan perusahaan, mungkin seperti pas dulu kita awal ngeliat Wismilak, harganya belum naik banyak, dia baru keluarin produk baru, even yang terbaru mungkin ada STAA, dia belum jualan barang, even Adro project belum jalan nih. Kita harus lakuin namanya ya kualitatif research gitu. Kita pelajarin ini bisnisnya bagaimana, ke depannya gimana, sebelum reflect di laporan keuangan kita udah tahu duluan ini ke depannya bakal jadi bagus dan valuasi sekarang itu masih murah. Karena kalau laporan keuangan udah keluar, seringkali harga saham udah naik. Harga valuasi jadi nggak begitu murah. So pasti teman-teman sekali lagi jangan lupa kode voucher ting buat teman-teman yang masih ragu, jangan pelit-pelit buat investasi ilmu, cobain program ini, dan kalau memang teman-teman serius mau dalam investasi, percayalah ini bakal jadi program investasi terbaik teman-teman. Thank you teman-teman, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Mau kita bahas video apa lagi. Thank you and see you the next chatting. Bye bye.